Selamat malam Pramal semua. Mana suaranya? Berasa lagi konser nggak tuh? Hari ini Mimin ada film super duper mantep. Gimana nggak mantap? Dua monster prasejarah penguasa lautan adu mekanik di film ini. Judulnya Mega Shark vs Giant Octopus. Sabar. Mimin kenalin dulu ya pemain-pemainnya. Ada Deborah Gibson yang meranin jadi Emma McNeil, Lorenzo Lamas yang jadi Ellen Baxter, dan ada Vic Chow yang meranin jadi Seiji Shimada. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini berlokasi di pantai Alaska. Ini ada si ahli kelautan Emma McNeil yang lagi neliti pola migrasi dari paus-paus nih. Tapi di sisi lain ada helikopter militer yang lagi mau ngejalanin misi rahasia mereka di atas itu. Mereka jatuhin pemancar gelombang eksperimental ke dalam air. Gara-gara itu paus-paus jadi keganggu dan malah jadi agresif gitu. Bahkan ada beberapa yang sampai nabrak gletsernya, pada runtuh itu gunung-gunung esnya. Udah kacau begini, ditambah lagi helikopternya juga ikut nabrak. Dan ternyata di situ tersimpan dua monster prasejarah yang kekurung dalam es. Di situ McNeil lihat dengan mata kepalanya dia sendiri. Begitu esnya hancur, ada yang keluar dari pecahan es itu. Nah, alur maju nih. Di sebuah platform pengeboran di lepas pantai Jepang. Tiba-tiba ada sesuatu yang ngeguncang tempat pengeboran itu. Ternyata itu si gurita raksasa. Padahal tempat itu udah gede banget loh. Tuh gurita lebih gede lagi. Oke, balik lagi ke McNeil. Sekarang dia sama Vince ada di Point Dume, California. Di sini dia dikasih tahu kalau dalam seminggu ini udah ada 3 kali kejadian bangkai paus terdampar di situ. Dan bekas lukanya semua sama, kayak terkoyak gitu. Nah, ini si McNeil nemuin sesuatu yang kayak gigi hiu gitu. Masih nancep di salah satu lukanya. Tapi rekannya, si Dick Ritchie, aduh, namanya gak enak banget ya. Si Dick ini gak percaya kalau itu perbuatan hiu. Dia yakin kalau itu paling kena baling-baling kapal tanker. Saking keselnya, McNeil bilang kalau dia ngeliat monster-monster prasejarah itu. Tapi tetap gak dipercaya. Malamnya dia balik lagi ke TKP, mau nyabut sesuatu yang mirip gigi hiu itu yang dia lihat tadi. Sementara itu di Jepang, Dr. Shimada dari Institut Kelautan nemuin Ori, salah satu pekerja pengeboran. Ori agak kecewa nih sama pemerintah, karena nutupin kejadian hancurnya tempat pengeboran itu. Dibilang gara-gara kesalahan konstruksi. Dan parahnya lagi, dibilang semua tuh tewas, padahal si Ori ini kan selamat. Tapi ternyata Shimada tuh bukan bagian dari pemerintah. Dia mau ngajak Ori kerja sama. Akhirnya Ori ngegambarin apa yang dia lihat pas kejadian itu. Giant Octopus. Oke, scene pindah dulu nih. Di suatu pesawat, si Mbak pramugarinya lagi ngecekin penumpang-penumpang. Pesawatnya sempat berguncang karena ngelewatin cuaca buruk. Baru juga kembali normal. Tiba-tiba hiu gede banget lompat puluhan ribu kaki dari laut nyaplok pesawatnya. Besok paginya si McNeil bener dipecat nih. Gara-gara pas ke Alaska itu ternyata kapal selamnya nyuri punyanya Dick. Hari ini niatnya dia mau nemuin profesor lamanya, mantan pilot Angkatan Laut AS, Lamar Sanders. Dia mau ngasih unjuk apa yang dia temuin itu. Setelah diteliti, baru kelihatan jelas kalau itu ternyata bener potongan gigi hiu. Dan diperkirakan itu panjangnya 3 meteran. Wadaw. Mereka nyoba ngepasin sama ciri-ciri megalodon yang udah punah sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Ini tiba-tiba Shimada nelpon. Mereka akhirnya ketemuan.
Di sini si Mada ngasih lihat gambar-gambar dari Ori yang nunjukin kalau itu tuh monster gurita. Lagi bingung, tiba-tiba ada paket, tapi nggak ada pengirimnya. Isinya itu rekaman video selama McNeil nyelam kemarin. Paling si Vince ya yang ngirim. Baru tuh ya kelihatan jelas kalau dua monster itu Megalodon sama oktopus raksasa. Nah, pindah scene lagi nih ya. Kapal perang Amerika lagi nyari Megalodonnya nih. Bener tuh, gak lama datang Megalodonnya. Battle station! Battle station! How's that? Taunya datang lagi, malah makin ngamuk, nyerang kapalnya sampai hancur. Waduh, baru juga pada bangun bobo. Mereka ditangkap, terus dibawa ke pejabat pemerintah Ellen Baxter. Si Ellen Baxter ini mau minta mereka buat ngancurin monster-monster itu. Akhirnya mereka setuju, tapi dengan syarat jangan dibunuh, ditangkap aja buat penelitian mereka. Oke, mereka mulai nyari cara buat narik perhatian monster itu. Ini McNeil sama si Mada berhasil nemuin ide. Mereka baru kepikiran kalau manusia bisa saling tertarik karena aroma feromon. Hewan kan juga punya aroma feromon buat memikat lawan jenisnya. Oh iya, buat yang belum tahu feromon itu apa, cek Mbah Google aja kali ya. Sekarang si Mada balik duluan ke Tokyo buat mancing oktopusnya. Nah, di sini mereka lagi mantau dulu nih. Kelihatan di radar ada tuh si oktopus, tapi tiba-tiba hilang. Pesawatnya disuruh terbang lebih rendah biar kedeteksi lagi. Wah, bahaya banget sih ini. Tuh kan bener, ditepak pakai tentakelnya kan jadinya. Besokannya mereka dapat kabar dari si Mada kalau si oktopusnya udah OTW ke Tokyo. Oke, udah siap OTW juga nih McNeil sama Sanders. Masang perangkap hiunya di Teluk San Francisco. Yap, sampai nih di lokasi. Tapi alatnya macet. Mana tuh monster hiunya juga udah berenang ke arah mereka. Kenceng banget loh dia berenangnya. Lebih kenceng dari pesawat jet. Dipaksa tuh akhirnya sama McNeil. Jebakannya berhasil dipasang. Di sisi lain, Baxter merintahin angkatan laut buat siap-siap nembak hiunya. Lagi nyoba kabur dari situ, kapal selam ininya nyenggol tuh hiu. Jadi sedikit hilang kendali. Mulai ditembakin nih dari kapal perang. Mereka nggak tahu tuh ya kena atau enggak. Dicari-cari tetap nggak kelihatan. Mereka yakin kalau tuh hiu udah game over. Pas mereka lagi kegirangan, tiba-tiba tuh hiu nongol lagi, langsung nyaplok kapal perangnya. Abis itu, dia juga ngancurin jembatan Golden Gate. Baxter ngubungin si Mada. Ternyata di Jepang juga sama, gak berhasil. Baxter nyaranin pakai senjata nuklir buat ngelawan monster-monster itu. Yang lain pada gak setuju. Bahaya lah ya nuklir gitu kan. Udah pusing banget mikirin cara apa yang harus dilakuin. Tiba-tiba McNeil dapet ide lagi. Masih sama sih pakai perangkap feromon, tapi kali ini dibikin sama. Jadi nanti mereka ketemu dan bakal saling ngebunuh. McNeil yakin kalau dulu pas beku itu juga mereka sebenarnya lagi keadaan gelut, makanya deketan. Mereka mulai nyari hiunya lagi nih, buat dipancing ke Samudra Pasifik Utara. Ketemu nih, kebetulan mereka dapat kabar kalau ada kapal tanker yang diserang. Mereka nebar umpan di sana, pastikan masih di sekitaran situ. Nah kan, nongol kan? Disenggol kapal perang mereka. Ya udah, mereka langsung jalanin kapalnya biar si hiunya ngikutin. Tiba-tiba kapal selam mereka diserang sama oktopusnya. Tumbang tuh 5 kapal. Berhasil kabur dari oktopus. Si hiu datang lagi. Lagi genting-gentingnya, sepet-sepetnya loh mereka ribut. Si pilot tiba-tiba cemen, gak berani jalanin perintah.
Dia malah nodongin pistol ke kaptennya. Ya udah, akhirnya Sanders yang ambil alih kapal selamnya. Duh, udah makin deket. Itu si hiu dililit sama tentakel oktopusnya. Tapi berhasil lepas. Digigit itu tentakelnya sama si hiu. Hilang tuh dua monster dari radar. Ini posisi mereka sekarang ada di parit es di lepas pantai Alaska, tempat si monster-monster itu beku. Balik lagi dong. Kapal selam mereka diserang lagi. McNeil, Sanders, sama Baxter naik ke kapal selam ini. Pas banget tuh hiunya ngegigit kapal selamnya sampai kebelah dua. Semua kru tewas. Hiunya lanjut ngejar kapal selam mini mereka. Selamat bro. Taunya kapal selam Jepang datang terus nembakin rudal ke arahnya. Malah sekarang si oktopus yang datang nyerang kapal selam Jepang. Sengaja nih sama McNeil dibawa tuh hiu ke situ. Jadi kan mereka berdua tuh yang gelut. Digigit tuh beberapa tentakelnya sampai putus. Makin ngamuk. Akhirnya oktopus berhasil nyekek si hiu. Si hiu mati dicekek. Si oktopus mati kehabisan darah. Akhirnya dua monster ini tamat riwayatnya tetap dalam keadaan lagi gelut ya. Nah, mereka lanjut nyari kapal selam Jepang. Dan ternyata si Mada sama krunya masih selamat. Di akhir scene, Sanders datang-datang ngasih tahu nih kalau kedeteksi ada kehidupan organik misterius. Tapi kali ini di gunung berapi yang masih aktif di Laut Utara. Ya, itu tadi alur cerita dari film Mega Shark vs Giant Octopus. Emang gak ada kapoknya ya manusia kalau namanya udah tertarik.